pesisir ya, manajemen sumber daya pesisir. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah ini, dalam mata kuliah yang lain dengan tim teaching yang mungkin sama dengan yang sebelumnya ya. Sebelumnya kita sudah ketemu di mata kuliah ekologi, dan saat ini kita akan ketemu selama 1 semester ke depan dengan mata kuliah manajemen sumber daya pesisir ya. Saya minta kepada saudara-saudara mahasiswa untuk mengaktifkan webcam-nya, karena sebagai persyaratan dalam aktivitas perkuliahan ini adalah Anda wajib mengaktifkan webcam ya. Saya akan mewajibkan Anda mengaktifkan webcam selama perkuliahan, karena kuliah kita dalam bentuk daring, gantinya Anda harus mengaktifkan webcam ya. Baik, untuk hari ini kita akan membahas dulu hal-hal yang terkait dengan mata kuliah ini, misalnya kontrak mata kuliah, kemudian cakupan materi yang akan kita akan bahas selama 1 semester ke depan, kemudian strategi perkuliahannya bagaimana, ya, penugasan yang akan dilaksanakan, yang diwajibkan oleh saudara-saudara mahasiswa, yang dilakukan oleh saudara-saudara mahasiswa, dan bagaimana penilaiannya ya, sistem penilaiannya. Yang pasti sistem penilaiannya itu tetap mengacu pada penilaian yang ada di SIAT, yakni ada 4 aspek penilaian, yakni partisipasi, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester ya. Nah, saya men-share dulu RPS dari mata kuliah manajemen sumber daya pesisir atau MSDP ini. Ini sudah tampak kelihatan ada rencana pembelajaran semester atau RPS, di mana di dalamnya akan berisi tentang capaian pembelajaran mata kuliah ya, atau CPMK ya. Nah, di sini ada capaian pembelajaran program studi dan juga ada capaian pembelajaran mata kuliah. Sambil Anda mengikuti materi saya, silahkan Anda juga menyimak, membaca apa yang saya tampilkan di sini ya. Jadi saya minta Anda membiasakan diri untuk mengikuti penjelasan, kemudian sambil Anda membaca apa yang ditampilkan oleh dosen pada saat perkuliahan ya. Nah, ini ada CPL ya, CPL program studi. Anda bisa lihat ini ada sekitar 9 CPL. Anda tidak usah tanya apa itu S, ada itu P, yang pasti itu kode-kode tentang capaian pembelajarannya. Apa itu capaian pembelajaran? Yakni ketika Anda mengikuti suatu perkuliahan atau mata kuliah, itu Anda akan memiliki sebuah kompetensi ya, memiliki sebuah kompetensi yang terkait dengan mata kuliah itu ya. Artinya seperti itu. Jadi keterampilan ataupun pemahaman ataupun pengetahuan yang Anda dapatkan itu menjadi output atau luaran ketika Anda mengikuti perkuliahan tersebut ya. Ini bisa Anda lihat ada beberapa poin di sini. Nah, di sini misalnya ada di P6 ini Anda menguasai prinsip dan konsep yang terkait dengan teknologi. Ini CPL untuk program studi ya. Anda memiliki kemampuan untuk melakukan analisis dan sintesis ya. Analisis dan sintesis tentang sumber daya hayati, khususnya kawasan pesisir ya. Itu yang paling penting ya. Jadi kemampuan Anda menganalisis dan mensintesis itu sangat dituntut dalam perkuliahan ini, dalam mata kuliah ini ya. Kemudian kita langsung pada capaian pembelajaran mata kuliah ya, atau CPMK. Di sini Anda bisa melihat bahwa mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini, Anda bisa memberikan uraian atau deskripsi atau menjelaskan ya tentang manajemen pengelolaan lingkungan, yakni khususnya kawasan pesisir ya. Kemudian Anda bisa memiliki kemampuan dalam menjelaskan atau mendeskripsikan model-model dalam pengelolaan sumber daya pesisir ya, manajemen sumber daya pesisir ya. Bagaimana Anda nantinya kita akan
melakukan sebuah simulasi ketika Anda menjadi seorang konsultan dalam mengelola sebuah kawasan pesisir ya. Jadi output dari mata kuliah ini Anda akan memiliki kompetensi sebagai seorang konsultan atau perencana sebuah kawasan pesisir ya, sebuah wilayah pesisir ya. Kemudian ya di sini ada kemampuan merencanakan, kemudian kemampuan mengorganisasikan sebuah bentuk program, kemudian menerapkan bentuk program itu, kemudian melakukan monitoring, kemudian melakukan evaluasi, dan pada akhirnya Anda bisa menerapkan strategi itu atau model yang Anda sudah coba rancang, itu bisa diterapkan pada kawasan atau wilayah-wilayah pesisir ya, atau bisa menjadi sebuah intervensi program ya. Jadi di sini dalam mata kuliah ini artinya Anda intinya menjadi seorang perencana program ya, perencana program khususnya mengelola kawasan pesisir atau wilayah pesisir ya, wilayah pesisir. Nah, tentunya untuk bisa menjadi seorang perencana atau ya pengelola suatu kawasan pesisir, Anda harus dibekali dengan konsep-konsep yang terkait dengan wilayah pesisir itu. Nah, materi-materi itu tergambar di sini, yakni pertama Anda harus mengetahui dulu apa itu konsep manajemen ya, manajemen. Karena bicara pengelolaan itu sama dengan manajemen ya. Bagaimana kita mengelola? Ya, apa itu mengelola? Apa itu pengelolaan ya? Apa itu pengelolaan lingkungan ya? Kemudian apa pengelolaan, apa yang dikatakan sebagai pengelolaan kawasan pesisir ya. Jadi kita harus mengetahui dulu teori tentang manajemen. Apa itu manajemen ya? Kalau kita mungkin sudah pernah mendengar istilah manajemen, itu manajemen terkait dengan kaitannya dengan ekonomi, ya, itu akan terkait juga dengan bagaimana kita bisa mendapatkan informasi atau mengkaji nilai-nilai ekonomi dari suatu kawasan pesisir ya. Di lingkungan itu ada yang namanya daya dukung lingkungan. Nah, daya dukung lingkungan itu adalah potensi yang dimiliki oleh lingkungan yang ada dalam lingkungan, dan dia memiliki nilai ekonomi. Nilai ekonomi langsung dan nilai ekonomi tidak langsung ya. Kalau nilai ekonomi langsung itu misalnya begini, di kawasan pesisir itu pasti ada sebagian besar warga yang ada tinggal di situ, di masyarakat yang ada tinggal di situ berprofesi sebagai nelayan. Ketika mereka mengambil ikan di kawasan pesisir ataupun di melaut ya, itu mereka mendapatkan ikan, kemudian hasil laut itu dijual, itu dikatakan sebagai nilai langsung, nilai ekonomi langsung dari suatu sumber daya pesisir dan lautan. Kemudian ada nilai ekonomi tidak langsung. Nilai ekonomi tidak langsung itu apa? Nilai ekonomi tidak langsung itu yakni misalnya suatu kawasan pesisir dikelola untuk keperluan atau kepentingan pariwisata ya. Misalnya view-nya, keindahan dari kawasan pesisir ya. Mungkin Anda biasa melakukan wisata di kawasan pesisir, itu sebenarnya dikatakan sebagai nilai ekonomi tidak langsung. Bagaimana dia dikatakan sebagai nilai ekonomi tidak langsung? Ketika sumber daya pesisir itu memiliki kondisi keindahan alam yang cukup baik, itu menjadi jasa lingkungan. Ketika jasa lingkungan itu dijual, misalnya dalam sektor pariwisata, orang yang berkunjung di situ pasti harus membayar keberadaan dari jasa lingkungan itu, sehingga proses ekonomi yang berjalan di situ ya, misalnya karena adanya keindahan kawasan pesisir memunculkan aktivitas ekonomi, misalnya ada penginapan, ada cottage, kemudian ada kios, ada orang jualan di situ. Nah, aktivitas ekonomi itu yang dikatakan sebagai nilai ekonomi tidak langsung dari kawasan pesisir. Itu. Kemudian yang kedua, Anda perlu mengetahui juga atau mengkaji prinsip-prinsip manajemen sumber daya pesisir. Prinsip-prinsip apa yang kita akan ketahui atau kita terapkan dalam manajemen sumber daya pesisir ya. Ada beberapa prinsip yang penting yang harus kita terapkan dalam melakukan suatu pengelolaan kawasan pesisir. Kemudian
yang ketiga adalah strategi dan model ya. Nanti setelah kita mengetahui prinsip sumber daya pesisir, kita harus bisa mulai mencoba untuk merancang bagaimana model dalam manajemen sumber daya pesisir ya. Bagaimana kita merancang atau membuat sebuah rancangan. Ini inti dari mata kuliah ini ya. Jadi Anda nanti setelah mengikuti kuliah ini, Anda menjadi seorang perencana ya. Sekali lagi Anda menjadi seorang perencana, seorang konsultan ya nanti bagaimana Anda merancang suatu pengelolaan kawasan pesisir. Kemudian yang keempat, nah ini ada proses pengelolaannya. Proses pengelolaan itu terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penerapan, monitoring, dan evaluasi. Nah ini proses pengelolaan atau manajemen suatu kawasan ya, sehingga kita tidak hanya merancang saja atau merencanakan saja, tetapi kita sampai dengan bagaimana kita mengevaluasi proyek atau program yang dirancang, yang sudah diterapkan di suatu kawasan pesisir. Kemudian yang terakhir adalah dalam suatu rancangan itu perlu memperhatikan aspek ekologi, aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya, sosial kultural dari masyarakat itu. Sehingga dalam merancang suatu program, Anda tidak hanya berpikir dari aspek secara keuntungan ekonomi, mendapatkan pengelolaan nilai ekonominya saja, tetapi harus ada pertimbangan-pertimbangan sosial, budaya, dan aspek ekologi. Ya, karena kita mengelola suatu sumber daya hayati, dan sumber daya hayati itu harus berkelanjutan atau sustainable, ya berkelanjutan, dia harus dipertahankan ada, maka aspek ekologi itu sangat-sangat penting untuk dipertimbangkan. Nah, poin nomor 5 ini berkaitan dengan poin nomor 2, yakni prinsip-prinsip dalam manajemen sumber daya pesisir. Kemudian pustaka, ya referensi. Referensi itu Anda bisa lihat di sini, ada referensi utama, ada buku ekosistem pesisir yang ditulis oleh kami ya sebagai pengampu mata kuliah ini. Anda bisa lihat di Google atau bisa googling mata kuliah buku itu ya, ekosistem pesisir. Kemudian ada terrestrial plan ekologi, ini buku teori yang kita cukup butuhkan, karena ketika kita mau merancang suatu kawasan pesisir, kita harus memperhatikan juga aspek kawasan itu, misalnya dari aspek tutupan lahannya, tutupan lahan misalnya tutupan mangrove-nya ya, hutan pantainya, kita harus memperhatikan itu. Maka kita butuh referensi ini. Kemudian ada yang namanya teknik ROM. Nah, ini buku panduan atau buku kerja ya, buku kerja yang diterbitkan oleh UCN, International Union Conservation Nation, dan World Resource Institute tahun 2014 di New York, Jenewa, dan Switzerland. Nah, ini adalah buku metodologi pengelolaan kawasan pesisir atau begini ya, buku ini adalah pengelolaan kawasan secara umum ya, baik itu terestrial atau di daratan maupun di pesisir. Saya akan membagikan buku ini, sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Saya akan bagikan nanti pada saat melalui WA, grup WA. Anda akan pelajari itu karena pegangan kita yang utama itu pada buku ROM ini, metodologinya, metode cara kita melakukan perencanaan suatu kawasan ya, termasuk kawasan pesisir. Kemudian ada buku-buku lainnya yang bisa Anda cari lewat googling ya. Ada buku Sustainability and Economic, kemudian Methodological Ekologi, kemudian ada dasar-dasar ekologi populasi dan komunitas. Itu referensi utama. Yang paling utama di sini adalah nomor 3 ya, yang nomor 3 ini. Kemudian referensi pendukung. Referensi pendukung itu ada buku ekologi pesisir dan pantai, kemudian buku pengelolaan kawasan, pengelolaan ekowisata pesisir dan
lautan ya. Ini pendekatan secara ekologis ya, pendekatan secara ekologis. Nah, ini adalah referensi atau pustaka-pustaka yang kita butuhkan dalam perkuliahan manajemen ekosistem manajemen sumber daya pesisir ya. Kemudian ini bisa dilihat ya, bisa dilihatin ya, bisa dilihat yang saya share ini, kelihatan? Iya Pak, bisa. Baik. Kemudian bagaimana strategi perkuliahan kita? Strategi perkuliahan kita itu ada beberapa strategi yang akan kita lakukan. Yang pertama, yang pasti Anda akan melakukan suatu analisis literatur ya. Tugas dari saya itu ada beberapa bentuk ya, misalnya analisis literatur. Saya kira analisis literatur ini sudah pernah Anda lakukan di mata kuliah ekologi ya, analisis literatur. Kemudian hasil analisis Anda, pemahaman Anda tentang literatur yang Anda analisis itu Anda sampaikan secara presentasi ya, dipresentasi dalam bentuk video ya. Jadi silakan Anda menganalisis, nanti saya akan berikan lembaran-lembaran apa yang mau dianalisis, kemudian Anda menampilkan dalam bentuk presentasi video ya. Kemudian ada analisis artikel atau analisis jurnal ya. Analisis jurnal Anda nanti saya akan berikan, misalnya Anda diwajibkan mencari jurnal atau artikel 5 buah artikel. 5 buah artikel itu misalnya 2 artikel yang berbahasa Indonesia dan 3 artikel yang berbahasa Inggris, dan itu Anda buat reviewnya, Anda buat review ya, tinjauannya, Anda buat tinjauannya, Anda review apa yang menjadi isi artikel itu, kemudian Anda pahami, kemudian Anda ceritakan kembali, Anda buat uraian deskripsinya, narasinya, Anda ketik, Anda buat narasinya, kemudian Anda presentasikan. Itu untuk tiap artikel. Kemudian dari kelima artikel itu Anda akan membuat theme paper ya, theme paper. Theme paper itu adalah suatu karya narasi hasil dari review kelima jurnal itu. Jadi dari kelima jurnal itu Anda bisa harus memunculkan suatu gagasan, suatu judul atau suatu tema yang bisa mencakup 5 artikel yang Anda review itu. Kemudian Anda buat dalam bentuk suatu narasi, Itu Anda presentasikan juga. Kemudian tugas yang berikut adalah tugas kelompok. Nah, tugas kelompok itu saya akan memberikan kepada kalian sebuah project mini ya, bagaimana Anda merancang sebuah program yang akan diterapkan di suatu kawasan pesisir. Ya. Kemudian Anda membuat rancangan programnya sampai dengan bagaimana dia menerapkannya, kemudian bagaimana Anda bisa mengintervensi, menjadikan program itu bisa diintervensi atau diterapkan di wilayah pesisir. Nah, itu kita simulasi ya, ya. Anda tidak datang ke pesisir kemudian Anda menerapkan itu, tapi kita mensimulasi. Simulasi itu artinya kita menguji coba secara di mata kuliah ini ya, tidak langsung ke lapangan, tetapi Anda mungkin kalau memang Anda punya kesepakatan bersama dengan teman-teman kelompoknya Anda, misalnya tugasnya merancang suatu program yang akan diterapkan di suatu kawasan pesisir tertentu. Anda butuh untuk mendapatkan data potensi kawasan pesisir itu. Maka Anda mungkin bersepakat datang ke lokasi kawasan pesisir yang sudah tentukan secara berkelompok untuk mengidentifikasi permasalahan apa dan potensi-potensi apa yang ada di kawasan pesisir itu. Nah, kemudian Anda merancang dalam bentuk dalam bentuk suatu rancangan program. Nah, rancangan program ini akan berpatokan pada
panduan referensi, panduan yang sudah saya tampilkan tadi di pustaka yang ada di yang ada di RPS tadi ya, yakni panduan ROM ya, atau bagaimana mengkaji sebuah atau membuat sebuah rancangan program di suatu kawasan ya. Restoration Opportunity Assessment Methodology ya, itu namanya ROM ya. ROM, Restoration Opportunities Assessment Methodology ya, sebuah metode sebuah metodologi ya, sebuah metodologi. Ini siapa yang bersuara ini? Sebuah metodologi. Anda kalau tidak kuliah dengan serius, mendingan keluar. Saya mau kick kalian. Kalau cuman santai di situ, saya tidak segan-segan saya kick kalian dari room ini, ya. Tolong kuliahnya yang serius ya. Kalau cuman dibuka videonya kemudian Anda main-main di situ, mendingan nggak usah kuliah. Baik, kita lanjut. Nah, Anda menggunakan ini ya, buku ini, yang nomor 4 ini, nomor 3 ini. Restoration Opportunity Assessment Methodology. Suatu metodologi bagaimana kita membuat sebuah peluang-peluang restorasi, peluang-peluang pengelolaan dalam suatu kawasan, termasuk kawasan pesisir. Nah, ini yang menjadi patokan Anda ketika Anda mengerjakan tugas proyek mini kelompok tadi ya. Anda harus luaran tugas yang dari saya itu Anda harus membuat sebuah rancangan proyek ya, suatu rancangan program. Nah, itu gambaran dari tugas yang dalam mata kuliah ini. Kemudian terakhir adalah ada ujian tengah semester karena nanti akan ada pergantian tim teaching pada mata kuliah ini. Tetapi bisa jadi ketika misalnya tugas rancangan program itu Anda presentasikan, itu akan saya akan libatkan tim teaching lainnya untuk menilai hasil pekerjaan saudara. Ya. Akan menilai hasil pekerjaan saudara dari merancang program itu. Ya. Jadi bisa jadi dalam perkuliahan akan ada bukan hanya satu orang tim teaching, tapi ada beberapa tim teaching. Tim teaching yang mata kuliah ini ada 3 orang, ya, yakni Prof. Ramli, saya dan Pak Mustamin. Ya. Ini kita akan bersama-sama mengampuh mata kuliah manajemen sumber daya pesisir ini. Nah, ini deskripsi mata kuliah, ya, bisa Anda lihat, ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa mata kuliah ini akan memberikan bekal kepada saudara memiliki pengetahuan, memiliki pengalaman, memiliki keterampilan dalam merencanakan, mengorganisasi, menerapkan, memonitoring, dan mengevaluasi proyek pengelolaan kawasan pesisir. Sehingga nantinya Anda akan memiliki kompetensi, ya. Apa itu kompetensi? Yaitu keterampilan, pengetahuan, pemahaman, ya, kemampuan bekerja, ya. Kompetensi itu kalau menurut saya itu kemampuan bekerja, ya. Anda kalau misalnya setelah selesai kuliah ini kemudian tidak punya kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah itu, artinya Anda tidak berhasil mengikuti kuliah ini. Walaupun nilai Anda misalnya saya dapat nilai secara teoritis dapat 4, tapi ketika Anda disuruh untuk mengerjakan sebuah program atau proyek di kawasan pesisir Anda tidak tahu, berarti Anda tidak berhasil, ya. Seperti itu. Makanya entry point yang penting sekali itu adalah kemampuan Anda dalam membuat sebuah analisa, membuat suatu sintesa, ya, melalui tugas-tugas yang sudah diberikan, termasuk Anda merancang suatu program. Jadi urutannya ketika Anda memiliki kemampuan menganalisis, mensintesis dari tugas yang sudah diberikan sebelumnya, maka Anda bisa membuat sebuah rancangan proyek atau program, ya. Baik. Kemudian untuk penilaian, ya, untuk penilaian itu
tetap sesuai dengan apa yang ada di SIAT ya. Kita coba lihat dulu tabel rencana kegiatan pembelajaran ya. Ini tabel rencana kegiatan pembelajaran. Yang pertama Anda harus memahami dulu tujuan manajemen sumber daya pesisir. Kita harus mengkaji dulu apa itu manajemen sumber daya pesisir. Kemudian di sini Anda diharapkan untuk bisa belajar dasar-dasar ya. Jadi mata kuliah manajemen sumber daya pesisir ini dipersyaratkan ketika Anda sudah mengikuti perkuliahan ekologi ya. Mata kuliah ekologi itu merupakan mata kuliah dasar dalam mata kuliah MSDP ini. Kemudian di sini ada bahan kajian kita yakni konsep ekologi pesisir, sistem ekologi pesisir, kemudian keunggulan dari ekologi kawasan pesisir ya, kemudian perencanaan dalam mengelola suatu kawasan pesisir ya. Kemudian ada ujian tengah semester, kemudian ujian akhir semester. Nah, ini yang saya bilang tadi, Anda mampu menyusun sebuah analisis, sebuah artikel, menganalisis sebuah artikel, kemudian merancang sebuah term paper, kemudian melakukan presentasi secara oral ya, melakukan presentasi. Strategi perkuliahannya yakni secara diskusi ya, secara presentasi, ceramah maupun tanya jawab, kemudian ada project based learning ya, atau ada proyek mini yang saya bilang tadi, proyek yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Sampai di situ ada pertanyaan sebelum kita lanjut pada materi? Anda bisa menangkap apa yang saya sampaikan ini? Halo? Anda bisa menangkap tidak apa yang saya sampaikan? Halo? Ini tidak ada suara satupun. Siapa yang bisa memberikan tanggapan dari apa yang saya sudah sampaikan tadi? Kalau tidak bisa memberikan tanggapan, saya kick masing-masing kalian. Saya anggap tidak hadir ini hari. Saya minta 1-2 orang bisa memberikan tanggapan tentang mata kuliah ini. Halo? Pak, saya Pak. Siapa namanya? Miftahullah Dudu dari kelas B. Ya, silakan. Tadi kan Bapak sempat menjelaskan mengenai tim paper. Nah, tim paper ini dari kami itu masih kayak kurang paham mengenai apa sih yang dimaksud dari tim paper ini. Bapak bisa jelaskan? Baik, begini. Tim paper itu sebuah karya tulis ya yang Anda buat ya, Anda susun dari hasil analisis artikel atau jurnal yang sudah Anda lakukan. Jadi misalnya saya memberikan 5 artikel ya, atau saya menyuruh Anda, menugaskan Anda cari 5 artikel dengan topik tertentu ya. Nanti topiknya saya akan sampaikan. Misalnya topiknya pengelolaan sumber daya mangrove ya. Nah, Anda punya patokan kata kuncinya itu ya, pengelolaan sumber daya mangrove. Nah, Anda mencari artikel yang terkait dengan tema itu ya, 5 artikel. Berarti kata kuncinya di situ adalah mangrove ya. Mangrove dan coastal area atau kawasan pesisir. Nah, Anda mencari di googling ya, mencari artikel itu artikel yang terkait dengan itu. Jadi judul artikelnya tidak harus sama dengan tema yang saya sampaikan ya. Tema yang saya sampaikan cari artikel yang mengkaji tentang pengelolaan kawasan mangrove dan sumber daya pesisir. Misalnya itu ya. Nah, itu temanya, tema besarnya. Nah, Anda mencari 5 artikel yang mengkaji tentang tema yang tadi saya bilang.
berarti judulnya bisa saja berbeda dengan tema yang saya sampaikan tadi. Ya. Jadi kalau ada 5 artikel, saya persyaratkan 2 artikel yang berbahasa Indonesia dan 3 artikel yang berbahasa Inggris, ya, atau artikel internasional. Nah, itu Anda download satu-satu. Kemudian Anda baca artikel itu, baik artikel yang berbahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Nah, Anda buat reviewnya, Anda membuat meninjau, membaca, istilahnya begini supaya kalian paham. Anda kan biasa baca novel atau baca cerpen atau apalah. Nah, atau nonton film lah dan sebagainya. Anda kan setelah membaca itu paham apa isinya toh? Nah, Anda ceritakan kembali apa isi tentang artikel itu, ya. Nah, itu yang saya bilang Anda mereview atau meninjau, menelaah artikel itu masing-masing. Jadi artikel A Anda baca, Anda pahami, buat dia punya tinjauannya secara narasi, ya, ditulis, diketik, ya. Artikel B, artikel C sampai dengan artikel D, ya. Anda cari pemahamannya. Jadi Anda bukan kalau artikel berbahasa Inggris, Anda bukan menerjemahkan. Kebiasaan mahasiswa itu dia mendapatkan artikel berbahasa Inggris, kemudian dia terjemahkan pakai Google terjemahan, Google Translate, dan hasil Google Translate itu yang dianggap sebagai dianggap sebagai hasil telaahannya atau tinjauannya. Bukan seperti itu, ya. Yang saya minta adalah pemahaman Anda. Jadi kalian membaca artikel itu, kemudian Anda pahami itu, isi artikel itu, apa yang menjadi poin-poin penting dalam artikel itu, Anda tuliskan dalam bentuk sebuah narasi, ya. Dalam bentuk sebuah narasi, hasil pemahaman Anda, ya. Nah, itu yang akan Anda jadikan sebagai dasar, ya. Dasar untuk apa? Dasar untuk membuat sebuah term paper. Jadi ketika Anda sudah membuat 5 hasil telaahan dari artikel yang sudah Anda kaji secara mandiri, ya, Anda sudah cari pemahamannya, Anda memunculkan sebuah judul baru yang mencakup bahasan dari 5 artikel tadi. Oke? Akan ada satu karya baru, karya ilmiah baru, karya tulis Anda yang berdasarkan hasil telaahan dari 5 artikel tadi. Tentunya Anda harus memahami dulu artikel yang satu dengan yang lainnya, ya, 5 artikel tadi, untuk bisa memunculkan karya tulis yang baru atau term paper itu. Tentunya Anda harus memahami masing-masing artikel itu. Untuk bisa memahami, ya saya bilang tadi, menelaah, meninjau artikel itu. Nah, kemudian ketika Anda sudah paham, Anda mencari keterkaitan antara satu artikel dengan artikel lainnya. Karena kan temanya satu tadi, temanya yakni pengelolaan sumber daya mangrove dan kawasan pesisir, ya. Saya tema besarnya itu. Nah, Anda lihat hubungan antara satu artikel yang satu dengan yang lainnya, atau hubungan antara keterkaitan antara 5 artikel tadi. Nah, ketika Anda mendapatkan hubungan itu, maka Anda membuat sebuah judul baru yang berdasarkan 5 artikel tadi. Nah, judul baru itu Anda buat dalam bentuk artikel baru lagi, ya. Isinya ada judul, ada abstrak, ada pendahuluan, ada ya kalau metodenya dalam bentuk penelusuran pustaka, karena kalau metode yang dimunculkan di artikel adalah metode penelitian, Anda tidak melakukan penelitian, Anda melakukan penelusuran pustaka. Kemudian Anda membuat pembahasannya bagaimana, kemudian kesimpulannya. Ya, itu term paper, itu jadi term paper, ya. Jadi term paper itu isinya ada judul, kemudian ada abstrak, ya. Kemudian ada pendahuluan atau introduction, kemudian ada metode yang Anda lakukan apa? Metode membuat term paper itu. Kemudian Anda menuliskan hasil dari penelaahan 5 artikel tadi, ya, yang terkait dengan judul yang Anda buat itu.
kemudian Anda membuat pembahasan, kemudian membuat kesimpulan. Nah, daftar pustakanya adalah 5 artikel yang sudah Anda kaji sebelumnya, yang sudah Anda review atau sudah Anda tinjau sebelumnya. Ya. Jadi daftar pustakanya cuma 5 artikel tadi, ya, dari term paper. Berarti pekerjaannya bukan langsung membuat term paper, pekerjaannya adalah Anda harus membuat tinjauan atau review atau telaahan dari artikel, masing-masing artikel yang sudah Anda dapatkan. Nah, tugas itu, yakni tugas yang akan saya nilai adalah hasil telaahan dari masing-masing artikel tadi, berarti ada 5 artikel, hasil telaahannya saya akan nilai, kemudian term paper yang Anda buat, itu juga akan saya nilai. Ya. Di samping yang tadi tugas ini, saya juga akan memberikan tugas analisis literatur, ya, analisis literatur. Misalnya ada buku tertentu, ya, saya ambil katakanlah 1 bab atau setengah bab, ya, atau subbab dari buku itu. Nah, kemudian Anda baca, Anda buat analisisnya, Anda buat reviewnya, Anda tinjau, kemudian Anda buat narasinya, pemahamannya. Itu lain lagi, itu tugas lain lagi. Jadi ada tugas analisis artikel dan ada analisis literatur, ya, analisis literatur tentang manajemen sumber daya pesisir. Kemudian itu tugas individu, ya. Kemudian tugas kelompok, Anda akan membuat sebuah rancangan. Jadi istilahnya begini, tugas kelompok itu adalah tugas proyek, ya, tugas proyek mini. Jadi Anda membuat proyek, merancang proyek suatu pengelolaan kawasan pesisir. Ya. Saya kira itu bentuk penugasan untuk mata kuliah ini. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi? Ada yang belum paham? Coba bicara. Ada yang belum paham tidak? Kalau Anda tidak bicara, berarti saya anggap Anda paham. Dan ketika Anda mengerjakan tugas kemudian mengatakan, Pak, kami tidak paham dengan ini, saya tidak mau menjelaskan lagi. Karena saya tahu Anda sudah paham. Anda tidak bertanya lagi kan di mata kuliah ini. Makanya sekarang bertanya, apa yang mau ditanyakan tentang penugasan bentuk perkuliahan ini? Atau memberikan tanggapan? Tidak ada. Tidak ada. Anda sudah paham, ya? Sudah paham? Ya, Pak, sudah. Sudah. Yang lain? Yang lain? Saya tidak mau terima lagi pertanyaan ketika Anda sudah masuk pengerjaan tugas, Anda yang tidak paham, kemudian WA ke saya, Pak, saya tidak paham, saya tidak mau layani itu. Saya tahu Anda sudah bisa mengerjakan. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Terkait tugas proyek ini, Pak, apakah turun ke lapangan atau bagaimana, Pak? Ya, itu yang saya bilang tadi. Anda membentuk kelompok, diskusikan dengan kelompok. Yang sebelumnya pasti metode untuk menyusun program itu saya akan jelaskan dulu, ya. Menggunakan buku panduan ROM tadi, Restoration Opportunity Assessment Management, ya, manajemen restorasi peluang-peluang, ya, pengelolaan kawasan pesisir. Itu nanti saya akan jelaskan bagaimana metodenya. Nah, nanti Anda untuk merancang itu Anda pasti akan membentuk kelompok. Pembentukan kelompok saya serahkan kepada kalian. Sesuaikan dengan jumlah saja. Jadi kalau misalnya ada kelas A, B gabungan, misalnya ada di sini misalnya sekarang ada 50 orang, berarti kelas A, kelas B 50 orang, dibagi saja misalnya 5 kelompok, 5 kelompok atau 10 kelompok, ya, 10 kelompok ada 5 orang, itu mekanismenya silahkan Anda mengatur. Kemudian Anda merembuk apakah sumber daya yang kami akan rancang ini atau akan kami kelola ini kawasan pesisir di mana, ya, di mana. Apakah kita butuh turun lapangan? Itu tergantung kalian. Kalau misalnya, kita butuh turun lapangan, mengidentifikasi potensi-potensi yang ada, berarti Anda harus turun lapangan.
Nah, itu dilaksanakan secara mandiri ya, berkelompok. Saya tidak akan mengintervensi ke dalam dari kelompok Anda, tetapi kalau Anda merasa dalam kelompok itu kita butuh untuk mengidentifikasi potensi yang akan kita buat rancangan programnya di misalnya di pesisir wilayah mana, misalnya di Gorontalo. Nah, Anda perlu turun lapangan mengidentifikasi itu, Anda silahkan turun. Ya. Jadi itu tergantung bagaimana kesepakatan di kelompok. Itu tugas besar ya, tugas besar. Nah, itu tugas kelompok. Itu tugas nanti setelah beberapa kali pertemuan dengan saya. Mungkin pertemuan dengan saya ini karena ada tiga orang tim teaching, kalau 16 kali pertemuan, mungkin dengan saya Anda akan pertemuan 6 sampai 7 kali pertemuan dengan saya ya. Nah, pertemuan terakhir mungkin itu akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok Anda. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita akan masuk ke materi awal. Ya, saya bagikan dulu materi ini. Nah, ini sudah kelihatan materinya yang saya sudah bagikan? Sudah kelihatan ya? Ya, sudah ada, Pak. Baik. Pada intinya bahwa yang kalau kita berbicara tentang manajemen sumber daya pesisir, itu pasti akan terkait erat dengan apa yang dilakukan atau tahapan-tahapan manajemen yang dilakukan. Prinsip manajemen itu ada 5. Ingat baik-baik, prinsip manajemen secara umum itu ada 5, yakni yang pertama merencanakan, kemudian mengorganisasi, menerapkan, memonitoring, mengevaluasi. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Prinsip manajemen secara umum. Ya, merencanakan, mengorganisasi, menerapkan, memonitoring, dan mengevaluasi. Tentunya aktivitas ini bisa Anda lakukan kalau Anda memiliki kemampuan dasar dulu. Nah, kemampuan dasar itu adalah yang harus Anda miliki tadi, melakukan sintesis, merancang, menarasikan ya sebuah konsep-konsep yang terkait dengan kawasan pesisir. Nah, proses menganalisis, mensintesis, menarasi itu akan Anda lakukan dalam bentuk tugas yang saya sudah bilang tadi, membuat term paper, melakukan tinjauan suatu artikel, melakukan tinjauan atau review analisis atau review sebuah literatur. Itu Anda harus miliki dulu itu sebelum Anda masuk ke tahapan bisa melakukan perencanaan, pengorganisasian, penerapan, memonitoring, dan mengevaluasi. Kalau Anda tidak memiliki kemampuan menganalisis, maka Anda akan mengalami kesulitan pada saat merencanakan, mengorganisasi, atau Anda akan sulit Anda melakukan tahapan-tahapan manajemen tadi. Ya, manajemen yang ini, mengorganisasi, merencanakan, mengorganisasi, menerapkan, memonitoring, mengevaluasi. Jadi Anda harus memiliki dulu kemampuan menganalisis dulu ya. Makanya kemampuan menganalisis itu saya berikan dalam bentuk tugas tadi. Nah, terkait dengan manajemen, pasti kita akan berbicara juga di dalamnya adalah aktivitas ekologi dan ekonomi serta sosial budaya. Nah, pada intinya adanya manajemen sumber daya pesisir itu adalah memanfaatkan yang saya bilang tadi, memanfaatkan nilai jasa lingkungan atau nilai daya dukung lingkungan dari kawasan pesisir. Nilai daya dukung lingkungan atau jasa lingkungan dari kawasan pesisir itu pada ujung-ujungnya adalah terkait dengan masalah perekonomian atau masalah ekonomi, nilai ekonomi. Artinya bisa dikatakan bahwa memanage suatu kawasan pesisir itu memanage bagaimana kita mengelola nilai ekonomi jasa lingkungan yang ada di kawasan pesisir itu. Nah, memanage atau mengelola jasa lingkungan atau ekonomi dari kawasan pesisir itu harus berbasis pada pada prinsip-prinsip ekologi ya. Artinya
Ketika suatu kawasan pesisir tidak dikelola berdasarkan prinsip secara ekologis, maka sustainability atau keberlanjutan yang diharapkan dari kawasan itu tidak akan lama. Artinya kawasan itu tidak akan bertahan lama dia. Misalnya suatu kawasan pesisir dikelola menjadi kawasan ekowisata misalnya, suatu kawasan wisata. Anda bisa lihat ada kawasan-kawasan tertentu di kawasan pesisir yang tidak dikelola hanya berbasis pada ekonomi tanpa memperhatikan aspek ekologi, maka kita lihat ada kawasan-kawasan pesisir yang pada akhirnya terbengkalai ya. Jadi pantai atau kawasan pesisir tidak terkelola dengan baik. Isi selai yang atau tidak isi selai? Ini yang lain ini cuman tidak memperhatikan dengan baik apa yang saya sampaikan ini. Kalau Anda ada aktivitas di luar perkuliahan ini, misalnya Anda lagi di jalan atau lagi di mana, nggak usah masuk di kuliah ini. Bikin mengganggu saja suara-suara yang muncul, ya. Saya minta keseriusan saudara untuk kuliah. Baik, kita lanjut. Nah, terkait dengan itu, maka kita harus mengetahui dulu aspek nilai ekonomi suatu kawasan atau suatu sumber daya. Ya. Kita harus mengetahui dulu nilai ekonomi dari sumber daya yang kita kelola. Ya. Nah, makanya kita meninjau dulu tentang ekonomi lingkungan, konsep dasar ekonomi lingkungan. Halo? Iya, Kelihatan ini yang saya tampilkan? Ya, kelihatan. Pak. Tolong semua kamera dibuka ya. Semua kamera dibuka. Baik, kita lanjut. Apa itu ekonomi lingkungan? Ekonomi lingkungan itu menjadi dasar ketika kita mengelola suatu kawasan pesisir ya. Karena pada intinya yang dikelola itu adalah jasa lingkungannya. Nah, jasa lingkungan itu memiliki nilai ekonomi ya, seperti itu. Nah, pengelolaannya harus berbasis pada aspek ekologis. Itu maksudnya ya, itu prinsipnya ya. Nah, apa nilai ekonomi? Nah, nilai ekonomi itu terkait dengan keberadaan barang dan jasa ya. Kita mungkin meninjau kembali apa itu aktivitas ekonomi ya, karena Anda belajar manajemen sumber daya pesisir ada kaitannya dengan aktivitas ekonomi ya. Kegiatan ekonomi itu terkait erat dengan peredaran barang dan jasa ya. Nah, adanya produksi dan konsumsi ya. Kalau di lingkungan, nilai ekonomi itu dikatakan sebagai bahwa lingkungan sebagai penyedia sumber daya alam ya. Lingkungan sebagai penyedia sumber daya alam, di mana sumber daya alam ini memiliki nilai ekonomi ya. Dan itu yang dikelola. Misalnya kawasan pesisir, dia sebagai penyedia sumber daya alam, misalnya wilayah tangkapan ikan ya, atau wilayah yang bisa dijadikan sebagai kawasan wisata. Nah, itu memiliki nilai ekonomi. Nah, lingkungan itu menyediakan jasa itu. Sehingga ujung-ujungnya yang dikelola itu adalah nilai ekonomi dari sumber daya alam itu. Kemudian lingkungan sebagai tempat kembalinya sisa penggunaan barang dan jasa tadi. Misalnya begini, Anda datang ke suatu kawasan pesisir yang sudah dikelola menjadi kawasan wisata. Nah, yang dikelola di situ yang memiliki nilai ekonominya adalah view-nya kan, keindahannya, kondisi pantainya yang mungkin landai, yang bagus untuk mandi dan sebagainya. Kemudian ada aktivitas nelayan yang berjalan juga di situ. Nah, itu penyedia nilai jasanya. Tetapi ada kawasan juga itu terjadi yang namanya pembuangan sisa penggunaan produk-produk yang digunakan. Misalnya Anda datang di situ,
Anda pasti menghasilkan sampah kan? Nah, sampah itu menjadi limbah yang akan diterima oleh kawasan itu juga, ya. Ya. Makanya kalau Anda datang ke suatu kawasan bawa snack, bungkus-bungkusnya dan sebagainya, plastik-plastiknya, ketika Anda tidak memiliki kesadaran untuk menampung atau menyediakan tempat penampungan sampah, maka kawasan juga itu akan mengalami kerusakan juga, ya. Sehingga lingkungan itu akan menerima dampaknya juga. Jadi si lingkungan ini atau si kawasan ini menyediakan jasa, tapi si kawasan juga ini menerima dampak dari aktivitas itu sebagai tempat kembalinya produk dan sisa atau sisa produk yang Anda gunakan, ya. Kemudian lingkungan sebagai sumber rekreasi yang saya bilang tadi. Jadi ini nilai-nilai ekonomi yang ada di suatu kawasan atau lingkungan, ya. Nah, di bawah sini ada catatan. Ekonomi itu apa? Ekonomi itu adalah sistem produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa melalui kebutuhan atau apa yang diinginkan oleh masyarakat, ya, termasuk Anda sebagai masyarakat. Nah, barang dan jasa kalau di wilayah pesisir atau di kawasan pesisir itu adalah jasa lingkungan yang saya bilang tadi. Jasa lingkungan. Jasa lingkungan menyediakan wilayah untuk mendapatkan ikan, mendapatkan tangkapan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Juga jasa lingkungan sebagai penyedia rekreasi, tempat rekreasi, wisata. Juga sebagai tempat kembalinya sisa-sisa buangan yang digunakan oleh manusia. Itu jasa lingkungan, ya. Nah, itu yang perlu dikelola, itu yang harus dikelola. Dalam mengelola ada namanya manajemen pengelolaannya. Yang saya bilang tadi menggunakan 5 prinsip. 5 prinsip pertama merencanakan, kemudian apa? Apa yang lainnya? Merencanakan, mengorganisasi, kemudian menerapkan, mengorganisasi, menerapkan, dan mengevaluasi. Nah, itu yang menjadi prinsip ketika kita mau mengelola suatu kawasan. Nah, ini perkembangan pendekatan ekonomi yang mungkin sebagai pengetahuan tambahan Anda, ya. Mungkin Anda bertanya, kenapa kita belajar biologi, kita belajar ekonomi juga? Ya, paradigma yang ada sekarang itu Anda tidak cukup hanya belajar ekologi atau biologi saja. Ketika Anda misalnya membuat atau melakukan sebuah aktivitas yang terkait dengan manajemen sumber daya alam, ya, atau dalam hal ini sumber daya pesisir, Anda tidak cukup hanya punya bekal pengetahuan ekologi dan biologinya saja. Anda harus memiliki bekal pengetahuan ekonomi, ya. Karena ini terkait dengan kembalinya tadi, jasa lingkungan adalah suatu bentuk nilai ekonomi, ya. Jasa lingkungan adalah suatu bentuk nilai ekonomi, dan itu yang namanya ekonomi itu Anda harus punya pemahaman juga tentang apa itu aktivitas ekonomi. Nah, ini di sini ada ekonomi klasik, teori-teori ekonomi yang disampaikan oleh para ahli, ada teori ekonomi Adam Smith, ada Thomas Malthus, ya, ada David Ricardo, ya. Ini perkembangan pendekatan ekonomi yang teori-teori ekonomi yang ada. Silakan Anda membaca, saya tidak mau membaca satu-satu, Anda bisa membaca, ya. Jadi Anda punya pengetahuan dulu. Intinya bahwa kalau kita bicara ekonomi adalah peredaran barang dan jasa, ya. Ya. Nah, peredaran barang dan jasa. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan. Nah, kalau bicara ekonomi sumber daya alam, khususnya kawasan pesisir, bagaimana kita menjadikan kawasan pesisir itu, mengelola kawasan pesisir itu sebagai sumber daya yang tetap menyediakan barang dan jasa yang kita butuhkan, seperti itu, ya. Tetapi kita harus memperhatikan prinsip-prinsip ekologis, ya. Jadi ini teori-teori ekonomi. Ada ekonomi klasik pada tahun abad 18, ya. Anda silahkan membaca, tolong dibaca ini, ya, dibaca dengan baik, bahwa meningkatnya populasi
misalnya populasi penduduk atau populasi masyarakat, populasi penduduk di suatu kawasan itu akan memberikan efek pada ketersediaan sumber daya alam yang ada di situ. Misalnya suatu kawasan pesisir ketika kepadatan penduduknya semakin meningkat, maka ruang yang tersedia itu semakin kecil, sehingga memaksa penduduk di situ untuk membuka lahan-lahan baru sebagai apakah dia sebagai tempat tinggal atau sebagai tempat untuk mencari penghidupannya, misalnya membuka lahan baru, kemudian itu dikelola, dan ketika aktivitas itu terjadi, maka ketersediaan lahan itu semakin berkurang. Itu aktivitas-aktivitas ekonomi ya, di dalam memanfaatkan sumber daya alam. Kemudian ada ekonomi klasik, kemudian ekonomi neoklasik. Nah, ekonomi neoklasik ini terkait dengan adanya bisnis usaha dan pekerja. Ya. Jadi bisnis usaha itu memerlukan barang dan jasa. Kemudian untuk bisa berjalan bisnis atau usaha ini, maka dia harus menyediakan pekerja ya, atau tenaga kerja. Nah, bisnis usaha itu bagaimana dia bisa mengolah barang dan jasa? Tentunya dia membutuhkan yang namanya modal. Nah, modal yang dimaksud di sini kalau bicara tentang ekonomi lingkungan atau ekonomi sumber daya alam, yakni modalnya adalah sumber daya alam. Ya, sumber daya alam yang ada. Termasuk kawasan pesisir. Misalnya, seorang pengusaha ingin membuka suatu usaha pertambakan, tambak udang misalnya. Nah, dia bukan hanya bermodalkan uang saja, ya. Modal utamanya adalah luasan kawasan yang bisa dijadikan sebagai tambak, ya. Nah, itu menjadi satu bentuk pemanfaatan jasa lingkungan sumber daya pesisir, ya. Nah, ketika dia berprinsip pada produksi, ya, berprinsip pada peningkatan produksi, maka dia akan mau tidak mau akan menambah luasan area tambak. Nah, itu akan berefek pada apa? Efeknya pada ketersediaan area atau wilayah. Nah, ketika misalnya suatu kawasan dirubah menjadi tambak secara besar-besaran, maka mungkin saja kawasan itu akan mengalami gangguan secara secara masif ya, secara besar, karena yang tadinya dia adalah kawasan pesisir yang memiliki menyediakan jasa berupa keindahan alam atau tutupan lahan yang cukup baik, hutan mangrove yang cukup baik, dibuka, diolah menjadi kawasan tambak. Nah, itu ketika dia berprinsip pada peningkatan produksi tanpa memperhatikan itu, maka suatu saat kawasan itu akan mengalami kemunduran atau menurun kualitasnya karena tidak berprinsip pada prinsip ekologis, ya, tidak berprinsip pada lingkungan. Nah, kebanyakan teori ekonomi baik klasik dan neoklasik itu lebih mengacu pada peningkatan produksi, ya. Jadi orang hanya mengejar target produksi tanpa mempertimbangkan jasa lingkungan yang sudah saya bilang tadi, jasa lingkungan, keberlanjutan dari jasa lingkungan yang ada di kawasan itu. Ya. Maka dalam perkembangan selanjutnya, karena semakin ke sini ya, semakin ke arah tahun-tahun abad 21 ke sini ya, ke 2021 seterusnya ke depan nanti, ketersediaan sumber daya alam itu semakin menurun, ya. Karena aktivitas yang dilakukan kalau hanya berprinsip pada ekonomi produksi atau mengejar target produksi, maka suatu saat kita akan krisis sumber daya alam, termasuk sumber daya pesisir. Makanya ada muncul teori ekonomi yang
terbaru, yakni ekonomi sumber daya alam atau natural resources economy yang di bawah ini. Ya. Ini yang penting. Nah, ini menjadi dasar kita mau melakukan pengelolaan sumber daya pesisir atau melakukan manajemen sumber daya pesisir. Ya. Yakni kita harus mempertimbangkan yang namanya nilai alam sebagai bahan baku dan sebagai tempat menerima atau tempat pembuangan akhir dari limbah yang kita hasilkan. Ya. Poin yang 3 poin di bawah ini. Ya. Mempertimbangkan nilai alam atau nilai sumber daya alam sebagai bahan baku dan sebagai tempat dia menerima juga aktivitas sisa-sisa aktivitas yang kita lakukan. Kemudian adanya proses-proses daur ulang secara geologis dan biologis. Nah, ini proses geologis dan biologis atau proses ekologis ya, itu merupakan proses yang berada di luar sistem ekonomi. Artinya begini, aktivitas alam kalau kita tinjau dari aspek ekologi, ada yang namanya daya lenting atau kesetimbangan, daya kesetimbangan ya. Daya kesetimbangan atau daya lenting atau homeostasis kalau di makhluk hidup. Dalam prinsip ekologi, dalam ekologi dasar Anda mengenal daya lenting ya. Kemampuan dari sebuah kawasan atau lingkungan ya atau sumber daya alam itu menyeimbangkan kondisinya ketika dia mengalami kerusakan. Ya. Salah satu bentuk daya lenting itu adalah terjadinya suksesi ekologi. Ya. Suksesi ekologi terjadi ketika suatu kawasan atau suatu lingkungan mengalami kerusakan akibat terjadi karena secara alami atau karena aktivitas manusia. Itu suksesi ekologi. Nah, tinjau kembali materi ekologi yang kemarin saya sudah kasih. Nah, proses daur ulang atau saya lebih suka menyebutnya sebagai daya lenting itu terjadi salah satunya bentuknya adalah suksesi. Nah, proses suksesi ini adalah proses ekologi yang bukan merupakan bagian dari proses ekonomi tadi, tetapi dia menentukan nilai ekonomi dari sumber daya alam yang ada. Artinya begini, ketika suatu kawasan dirusak atau diolah atau dialihfungsikan, misalnya kawasan pantai yang ditumbuhi mangrove, sebagian besar dirubah menjadi aktivitas tambak atau aktivitas pariwisata tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip kesetimbangan ekologis yang saya bilang tadi, misalnya suksesi, maka dia mungkin satu saat akan menurun kualitasnya dan nilai ekonominya juga akan menurun. Ya. Mungkin di awal-awal nilai ekonominya tinggi, tapi pada akhirnya produktivitasnya akan menurun. Maka dalam ekonomi sumber daya alam itu perlu mempertimbangkan proses-proses daur ulang atau yang dinamakan dengan kesetimbangan secara ekologis dari sumber daya alam. Ya. Kesetimbangan. Nah, kalau Anda mau cari lebih banyak tentang apa itu kesetimbangan, salah satunya adalah suksesi, belajar kembali apa itu suksesi ekologi. Ya. Contoh lain yang bisa kita lihat, misalnya kebakaran hutan. Ini kalau di kawasan terestrial, di kawasan di daratan ya. Ini contoh mungkin agak lari sedikit dari kawasan pesisir. Kalau kawasan di daratan, misalnya kebakaran hutan yang dilakukan oleh aktivitas manusia atau aktivitas perusahaan-perusahaan yang mengelola hutan. Ketika kawasan itu terjadi kebakaran atau dibakar atau diolah lahannya, maka yang terjadi adalah perubahan struktur ekologis yang ada di situ. Nah, ketika kawasan itu tidak dikelola dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi sumber daya alam, maka satu saat kawasan itu akan mengalami penurunan kualitas lingkungan dan nantinya nilai produksi yang dihasilkan dari kawasan itu akan hilang. Dan pada saat dia hilang, maka itu ditinggalkan oleh pengelolanya. Nah, kawasan itu menjadi kawasan yang kritis. Ya. Contoh lain misalnya kalau di kawasan pesisir misalnya hilangnya terumbu karang. Ya. Keberadaan terumbu karang kita ketahui adalah tempat untuk penyedia
eh, sumber makanan dari ikan ya, atau sumber daya ikan. Ketika terumbu karang itu hilang karena dikelola kawasan itu menjadi kawasan misalnya menjadi pelabuhan atau menjadi kawasan-kawasan pariwisata, maka satu saat produktivitas dari kawasan itu akan hilang. Itu karena apa? Karena tidak mempertimbangkan prinsip ekologis. Makanya ada yang namanya ekonomi sumber daya alam, yakni ekonomi yang berprinsip atau berpatokan pada keberlanjutan atau sustainability dari keberadaan sumber daya alam itu, ya. Misalnya sumber daya pesisir. Kemudian yang ketiga, dalam ekonomi sumber daya alam, bahwa modal alam itu sangat-sangat melimpah. Nah, terkadang modal alam yang sangat melimpah ini itu menjadi sesuatu yang membuai, ya, melenakan. Artinya manusia terlena dengan modal alam itu karena melimpah, tetapi dia lupa bahwa modal alam itu bisa saja akan habis, ya. Dibandingkan dengan modal buatan, misalnya modal uang, ya. Orang kalau mau buka tambak, kalau hanya modal uang, tidak ada modal kawasan atau area, tidak ada gunanya uang, yang tidak ada harganya uangnya kalau dia tidak memiliki modal sumber daya alam. Maka modal sumber daya alam itu menjadi modal yang utama, ya, modal yang utama. Sehingga dalam menyiapkan modal sumber daya alam itu, dalam hal ini kawasan pesisir menjadi stressing utama kajian dalam mata kuliah ini, itu harus berprinsip pada prinsip-prinsip ekologis, ya, prinsip-prinsip keberlanjutan. Bahwa kita mengenal ada yang namanya sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan ada sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, ya. Renewable resources dan unrenewable resources. Nah, sumber daya alam yang bisa diperbarui itu adalah sumber daya alam yang ketika dia dimanfaatkan itu tetap tersedia, ya. Anda sudah dapat dari SMP itu, saya kira sudah ada itu. Kemudian ada sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Artinya ketika kita manfaatkan sumber daya alam itu, satu kali dimanfaatkan dia akan habis, ya. Contoh sumber daya alam bisa diperbaharui, misalnya yang bisa diperbaharui misalnya kawasan hutan, sumber daya air, ya. Itu ketika kita ambil dia akan tetap ada terus. Berbeda dengan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui atau unrenewable resources, misalnya minyak bumi, batu bara, ya, energi, panas bumi, gas. Ketika kita gunakan dia akan habis. Tetapi Anda perlu lihat, Anda perlu kritis di sini. Di era saat ini, ya, kondisi saat ini, ketika terjadi perubahan iklim, kerusakan lingkungan yang sangat masif terjadi di mana-mana, menyebabkan sumber daya alam yang bisa diperbaharui itu akan berubah menjadi sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Ya. Contoh sumber daya alam yang bisa diperbaharui, saya sebutkan tadi, hutan misalnya. Hutan di dalamnya ada biodiversity, ada sumber daya alami, ada flora, ada fauna, ya, ada spesies-spesies hewan. Di hutan mangrove misalnya ada, kalau di Kalimantan kita mengenal ada orang utan, ada bekantan, ada spesies reptil yang mungkin dia sangat melimpah di wilayah itu. Tetapi ketika kita memanfaatkan sumber daya alam yang bisa diperbaharui itu, dalam hal ini hutan, termasuk di dalamnya flora dan faunanya, dimanfaatkan dengan tidak menggunakan prinsip ekologi, ya, tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan, sustainability, maka bisa saja sumber daya alam yang bisa diperbaharui itu akan berubah menjadi sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Artinya hutan itu bisa saja nasibnya akan seperti minyak bumi, ya. Minyak bumi kan satu saat kita akan krisis minyak bumi, kita akan krisis energi karena energi tidak bisa dihasilkan lagi. Nah, hutan juga bisa akan seperti itu. Flora dan fauna juga akan seperti itu. Ya, buktinya apa? Semakin banyak saja hewan atau tumbuhan yang sudah punah.
Kalau dia sudah punah, berarti tidak bisa dikembalikan lagi. Kalau dia sudah punah, berarti sudah hilang, sudah habis. Apakah dia punah di alam, ataupun punah di kawasan itu. Ya. Misalnya, contoh, sumber daya alam yang saat ini mulai terancam kepunahannya adalah ikan kakatua ya. Coba cari di Google sebentar setelah kuliah ikan kakatua. Ikan kakatua itu ikan hijau, yang warna hijau. Dia saat ini mengalami keterancaman yang sangat tinggi. Kenapa? Karena pengambilan pemanenan yang sangat besar. Kenapa? Banyak orang suka ikan kakatua itu ya, karena rasanya yang sangat enak, empuk, lebih enak dari daging ayam ya. Saya pernah rasakan itu enak dia. Tetapi ternyata itu adalah satu sumber daya alam hayati yang mengalami keterancaman. Dan bisa saja dia akan punah. Ketika dia punah, maka dia tidak bisa lagi dikatakan sebagai sumber daya alam yang bisa diperbaharui atau bisa tersedia. Dia sudah tidak ada lagi. Jadi telah bergeser paradigma yang ada sekarang, bahwa tidak selamanya sumber daya alam yang bisa diperbaharui itu bisa dikatakan tersedia. Bisa saja sumber daya alam yang bisa diperbaharui itu akan sama dia dengan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Ya, karena dia sudah punah, sudah hilang. Ya. Ketika dia hilang, maka dia tidak bisa dikembalikan lagi. Nah, dalam ekonomi sumber daya alam, pertimbangan-pertimbangan terhadap kondisi-kondisi itu menjadi hal yang utama. Nah, ini menjadi prinsip dalam mengelola atau memanage suatu kawasan pesisir ya. Jadi kita menggunakan pendekatan ekonomi sumber daya alam atau natural resources economic ya. Bahwa dalam merancang sebuah program yang nanti akan Anda buat, Anda harus berpatokan pada economic resources natural resources ekonomi atau ekonomi sumber daya alam. Tidak lagi menggunakan prinsip ekonomi produksi yang mengejar target produksi sebesar-besarnya ya. Tetapi lebih mempertimbangkan pada ekonomi sumber daya alam. Nah, ini yang dinamakan dengan ekonomi sumber daya alam yang lebih spesifik pada ekonomi ekologis ya, ecological economy ya. Yang bagaimana ecological economy itu ya. Ini ya. Bahwa suatu pandangan economical ekologi itu harus bersifat holistik, eksotris, peka terhadap nilai-nilai ekologis ya, yang menjadi hal utama dalam ecological economy itu adalah keberlanjutan dari sumber daya alam itu. Artinya sustainability, keberlanjutan, keberadaan sumber daya alam itu berketerusan, ada terus dia. Ya. Sehingga ketika misalnya orang mau mengelola kawasan pesisir misalnya, ini dijadikan sebagai kawasan wisata misalnya. Tidak semua wilayah itu dijadikan sebagai kawasan wisata, dibuka, diolah kawasannya, diolah menjadi kawasan wisata, tetapi dia harus tetap menyediakan area-area tertentu yang menjadi kawasan penyanggah. Misalnya membiarkan kawasan hutan yang ada di situ tetap ada, ya, tanpa dilakukan perubahan tutupan kawasan. Hanya di spot-spot tertentu yang dirubah menjadi kawasan wisata. Yang berikut misalnya menyediakan suatu ruang atau suatu wilayah perairan di mana kawasan itu tetap dipertahankan keberadaan terumbu karangnya, ya, karena terumbu karang itu bisa menjadi tempat sumber makanan bagi ikan, dan ikan itu menjadi sebuah kebutuhan bagi manusia. Kalau sumber daya terumbu karang hilang atau habis, maka sumber daya makanan untuk ikan tidak ada, dan ikan juga tidak akan menjadi banyak, akan menurun, populasinya akan menurun atau akan hilang atau habis, dan ketersediaan pemenuhan kebutuhan ikan bagi manusia itu akan berkurang juga ya, seperti itu. Jadi dalam mengelola kawasan tertentu itu prinsip ekonomi ekologis itu menjadi prinsip utama ya.
Sampai di situ ada pertanyaan? Nah, ini contoh bagaimana kita menilai suatu ekonomi kawasan ya, pesisir atau sumber daya alam. Nah, dalam ekonomi sumber daya alam itu kita mengenal ada yang namanya valuasi ekonomi. Bagaimana kita menilai keberadaan nilai ekonomi dari sumber daya alam, termasuk sumber daya pesisir. Yakni kita menghitung nilai ekonomi totalnya. Kemudian nilai ekonomi total itu ada dua jenis, yakni nilai ekonomi total itu ada dua, yakni nilai manfaat dan nilai non manfaat, yakni nilai guna dan nilai non guna. Nah, nilai guna ini ada 3 kelompok, yakni nilai manfaat langsung atau nilai guna langsung, nilai guna tidak langsung, dan nilai pilihan. Nilai guna langsung itu apa? Ya, seperti kalau di kawasan pesisir, misalnya nelayan menangkap ikan langsung dijual, itu nilai guna langsung, nilai ekonomi langsung. Kalau di terestrial, orang mengambil hasil hutan, misalnya kayu ditebang, kemudian dijual, itu nilai langsung. Ya. Kemudian nilai tidak langsung misalnya fungsi-fungsi ekonomi, fungsi-fungsi ekologi yang memiliki nilai ekonomi. Fungsi-fungsi ekologi dari sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi. Misalnya, kawasan pesisir sebagai kawasan yang bisa mempertahankan stabilitas ekosistem secara keseluruhan. Karena kawasan pesisir menerima supply misalnya material-material yang terbawa oleh sungai dari wilayah hulu masuk ke kawasan pesisir yang merupakan wilayah hilir, dan kawasan itu menjadi penampung material yang ada di kawasan hulu. Nah, di kawasan pesisir material itu menjadi sumber misalnya hara bagi tumbuhan atau flora atau vegetasi yang hidup di kawasan pesisir itu. Kemudian yang berikut, kawasan pesisir bisa menjadi pengendali banjir ya, pengendali sumber daya alam. Misalnya nilai mangrove, nilai manfaat mangrove. Ketika suatu kawasan pesisir memiliki tutupan mangrove yang sangat luas, maka dia bisa menjaga kawasan itu dari keterancaman tsunami. Nah, itu nilai manfaat tidak langsung ya. Dan ini memiliki nilai ekonomi. Kemudian nilai manfaat pilihan. Nilai manfaat pilihan itu terkait dengan keberadaan keanekaragaman hayati atau biodiversity dari kawasan itu. Misalnya, seberapa besar nilai biodiversity yang ada di kawasan mangrove di wilayah tertentu. Misalnya, berapa jumlah spesies hewan yang ada di kawasan itu, berapa jumlah spesies tumbuhan yang ada di kawasan itu, berapa jumlah spesies terumbu karang, berapa jumlah spesies ikan yang ada di kawasan itu. Dan itu merupakan potensi sumber daya hayati atau keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati ini dikatakan sebagai nilai pilihan. Artinya, ketika nilai ini tidak ada, maka keberadaan sumber daya alam juga akan tidak eksis atau tidak bisa bertahan lama. Ya. Nah, ini nilai pilihan ini termasuk di nilai guna dan juga bisa termasuk sebagai nilai non guna. Nah, nilai non guna itu ada dua, yakni nilai keberadaan dan nilai yang lainnya, misalnya nilai warisan. Nah, nilai keberadaan atau eksistensi value, ya, eksistensi value, misalnya begini, ada berapa spesies langka yang ada di kawasan itu? Katakanlah misalnya luasan area di mangrove di Pulau Kalimantan itu sangat besar, dan dia di dalamnya ada spesies langka, misalnya bekantan ya, merupakan spesies endemik Kalimantan yang dia termasuk spesies langka. Nah, spesies langka itu atau spesies yang hampir punah itu bisa dikatakan sebagai nilai keberadaan, masuk dalam nilai eksistensinya atau nilai keberadaan, eksistensi value. Kalau di Gorontalo misalnya burung maleo itu sebagai spesies langka, spesies yang terancam punah, yang termasuk sebagai spesies yang memiliki nilai eksistensi, nilai keberadaan, dan dia
memiliki habitat, misalnya penelurannya di wilayah pesisir. Nah, misalnya kawasan pesisir di suatu wilayah di Gorontalo itu ada tempat peneluran, ditemukan peneluran maleo. Misalnya kalau Anda berkunjung ke Panua, itu ada wilayah pesisir yang menjadi tempat peneluran maleo, sehingga bisa dikatakan di situ bahwa wilayah itu memiliki nilai keberadaan, nilai eksistensi. Ya, kalau nilai keberadaannya hilang, maka maleo juga itu akan terancam punah, seperti itu ya. Sehingga nilai keberadaan merupakan nilai yang penting juga untuk dikelola dalam suatu kawasan pesisir. Kemudian nilai warisan atau nilai lain-lain, misalnya nilai warisan. Artinya apa? Ini terkait dengan kearifan lokal, kebiasaan masyarakat di kawasan tertentu. Ya, contoh ya, misalnya di Torosiaje, ya, di kawasan pemukiman desa Torosiaje itu, mereka memiliki nilai-nilai budaya, misalnya mereka tidak merusak mangrove, ya, tidak merusak mangrove. Maka nilai-nilai itu yang harus dikelola, yang harus dipertahankan, yang harus dijaga, ya. Nah, itu menjadi penunjang atau supporting dari aktivitas perencanaan atau manajemen yang kita lakukan atau kita rancang programnya. Sehingga dalam merancang suatu program pengelolaan sumber daya pesisir atau manajemen sumber daya pesisir, Anda perlu mempertimbangkan nilai-nilai ekonomi, baik ekonomi nilai guna dan nilai non guna, yakni nilai langsung, nilai tidak langsung, nilai pilihan, nilai keberadaan, dan nilai warisan atau nilai lain-lainnya. Ya. Ini aspek yang dikatakan sebagai aspek sosial budaya. Itu uraian singkat ya dari pengantar mata kuliah manajemen sumber daya pesisir pada hari ini. Artinya bahwa dalam memanage sumber daya pesisir, kita harus memperhatikan aspek ekologis, ekonomi, dan sumber daya, keberadaan sumber daya alam, serta aspek kearifan lokal, pesisir, sosiokulturalnya, nilai nilai-nilai sosial, nilai-nilai pandangan hidup yang dimiliki oleh kawasan masyarakat yang ada di kawasan itu. Jadi dalam mengelola atau membuat sebuah rancangan program di kawasan pesisir, tidak hanya berpatokan pada satu aspek saja, misalnya ekonomi, tetapi dia harus holistik. Holistik itu menyeluruh, ya. Ada pertimbangan ekologis, ada pertimbangan secara ekonomi, ada pertimbangan pada aspek sosial budaya, ya, dan keberadaan kawasan itu, ya. Sampai di situ ada pertanyaan sebelum kita masuk ke akhir perkuliahan, karena kita kuliahnya sampai jam 12 ya. Lagi 3 menit sebelum jam 12. Saya minta ada yang mau bertanya atau ingin memberikan tanggapan? Silakan. Kalau tidak ada, saya akan minta 1 orang, 2 orang, atau dia mau 5 orang lah, untuk memberikan komentar apa yang Anda tangkap dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, yang saya sudah bahas tadi, terkait dengan materi yang awal ini, ya, bukan di pengantar sebelumnya tadi tentang strategi perkuliahan ya, tetapi terkait dengan materi yang sekarang yang kita sudah bahas ini. Apa yang bisa Anda tangkap dari situ? Saya minta, silakan ada yang menanggapi. Silakan, ada yang bisa menanggapi? Saya Pak Miftahul Adudu dari kelas B. Ya, silakan. Tadi, Dulu ya. iya Pak. Ya. Tadi kan Bapak sempat menjelaskan mengenai prinsip-prinsip manajemen. Juga dalam mengelola suatu sumber daya alam itu harus ada yang namanya kesetimbangan antara si manajemen sama ekologi. Terus tadi Bapak juga menjelaskan mengenai
kepadatan penduduk, di mana jika suatu wilayah itu mengalami kepadatan penduduk, maka otomatis wilayah sumber dayanya pun akan mengurang. Kemudian Bapak juga menjelaskan mengenai ekonomi, itu ada ekonomi klasik, terus neoklasik, sama ekonomi sumber daya alam. Nah, saya sedikit bingung Pak dalam ekonomi sumber daya alam ini. Kan Bapak menjelaskan mengenai pertimbangan nilai alam sebagai sumber dan sebagai media penerima limbah. Maksudnya alam itu selain sebagai sumber dia juga menerima limbah, Pak. Ya, ya. Jadi namanya daya dukung lingkungan itu sebagai sumber, ya. Jadi secara ekologis itu ada yang namanya daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan itu dia sebagai sumber penyedia modal untuk kita kelola dan memenuhi kebutuhan kita, misalnya hutan, kayu, ya, ikan di pesisir, mangrove dan sebagainya. Itu sebagai penyedia. Kemudian ada yang namanya daya dukung, daya tampung, ya. Jadi ada daya dukung lingkungan itu sebagai penyedia, daya dukung lingkungan sebagai penyedia sumber daya alam, sumber daya hayati, ya. Itu dikatakan sebagai daya dukung. Dan ada juga daya tampung. Daya tampung itu adalah ketika kita menghasilkan sisa produk, ya, sisa. Misalnya Anda mengelola hutan, kemudian hutan itu dijadikan sebagai kawasan tambak. Nah, kita membuat tambak itu menggunakan senyawa-senyawa kimia. Nah, senyawa-senyawa kimia itu bisa menjadi limbah yang nantinya akan ditampung kembali oleh lingkungan itu, oleh sumber daya alam itu. Nah, dikatakan sebagai itu daya tampung. Jadi yang ditanyakan tadi itu adalah daya tampung, daya dukung, dan daya tampung lingkungan. Dia sekaligus penyedia dan dia juga sekaligus penerima dampak, seperti itu. Makanya harus ada keseimbangan di situ. Jangan sampai daya tampung lingkungan justru lebih berefek, berdampak, ya. Artinya ketika suatu kawasan atau area yang menerima banyak limbah, maka dia tidak akan menjadi lagi penyedia jasa lingkungan yang kita butuhkan. Ibaratnya begini, kalau Anda belajar fisiologi tubuh, ya, fisiologi hewan atau fisiologi manusia, kita punya organ yang namanya organ hati, ya, hepar. Nah, hepar itu memiliki dua fungsi. Dia sebagai fungsi menetralkan atau bukan menetralkan, menyediakan senyawa-senyawa tertentu yang kita butuhkan untuk tubuh, ya, fungsi hati. Tetapi dia juga menerima buangan limbah hasil metabolisme yang ada dalam tubuh kita. Jadi fungsinya dua. Nah, kalau fungsi dalam hal menerima limbah itu menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan dia menyediakan senyawa yang kita butuhkan, maka bisa jadi itu akan mengalami kerusakan. Begitu juga lingkungan. Suatu kawasan ketika limbahnya akan justru meningkat menjadi banyak, bisa jadi daya dukungnya untuk menyediakan sumber daya alam itu akan hilang. Sehingga ada yang namanya kesetimbangan. Bisa ditangkap itu, ya? Baik. Ada pertanyaan lagi? Setelah ini ada kuliah apa? Ekologi pesisir, Pak. Jam berapa? 14.31, Pak. 1, Pak. Jam 1. Ya. Nanti jam 1. Saya mencoba, masih ada waktu, ya. Masih ada waktu, ya, sekitar 10 menit. Saya tambah lagi, karena tadi kita agak terlambat juga masuk, ya. Saya akan mencoba untuk memutarkan sebuah bentuk pengelolaan kawasan pesisir yang
coba kami yang pernah kami lakukan ya, yang saya dengan teman-teman lakukan di wilayah pesisir Torsiaje, ketika kita mau mengelola kawasan itu menjadi kawasan yang dimanfaatkan untuk menjaga kelestarian dari mangrove ya, dengan dengan prinsip-prinsip ekologis ya, prinsip-prinsip keberlanjutan ya. Nah, ini contoh dari sumber daya pesisir yang kami kelola ya. Ini contohnya. Kalau Anda masih bisa ada waktu, karena saya juga bisa dikatakan tadi agak terlambat masuk. Nah, kita coba terakhir mengakhiri kuliah ini, kita coba nonton film dulu ini, film pendek hanya berdurasi 10 menit yang berjudul tentang asa di balik mangrove ya. Aduh, saya coba. Oh bukan, ini fakta ya, bukan program. Kalau program tuh program, saya coba lihat dulu program asa di balik mangrove. Nah ini, saya coba buka ini pengelolaan kawasan mangrove ya. Kawasan pesisir. Kita simak sama-sama ya, kita nonton sama-sama. Sudah bisa dilihat ini? Halo? Bisa, Pak. Boleh ya? Bisa, Pak. Kedengaran suaranya? Iya, kedengaran. Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki garis pantai lebih dari 95.000 km dan lebih dari 17.000 pulau. Termasuk di dalamnya area Teluk Tomini yang masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Gorontalo. Teluk Tomini merupakan perairan teluk terluas di garis Khatulistiwa serta memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah dan menjadi salah satu kekayaan bahari di Indonesia. Teluk ini juga merupakan jantung segitiga terumbu karang di dunia atau Coral Triangle yang kaya akan flora dan fauna, di mana terdapat kurang lebih 262 jenis karang dan 596 jenis ikan. Selain itu juga, ekosistem yang penting dari kawasan ini adalah ekosistem mangrove. Kawasan hutan mangrove yang cukup luas di sepanjang Teluk Tomini menyediakan berbagai sumber daya hayati pesisir yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat pesisir yang umumnya berprofesi sebagai nelayan. Di samping itu, mangrove juga menyediakan fungsi lain terkait dengan perlindungan pesisir, di mana mangrove akan mengurangi resiko akibat badai, pasang naik, abrasi pantai, ombak besar, dan gelombang tsunami. Dalam konteks perubahan iklim saat ini, ekosistem mangrove menjadi sangat penting untuk dilestarikan karena memiliki nilai strategis dalam menyimpan karbon atau mengurangi emisi karbon dioksida. Emisi karbon dioksida mengakibatkan menipisnya lapisan ozon sehingga meningkatkan pemanasan global.
Meskipun luasan ekosistem mangrove hanya 0,7% dari hutan tropis dunia, hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa ekosistem mangrove memiliki kemampuan menyimpan karbon 4 kali lipat dari hutan tropis, dan Indonesia memiliki 22,6% dari luasan mangrove dunia. Hutan mangrove itu mempunyai multifungsi. Berfungsi secara ekonomi dan berfungsi secara protection, conservation, baik itu buah, baik itu kayu, baik itu daun, semuanya adalah hal-hal yang sangat bermanfaat. Sayangnya, keadaan berkata lain. Sejumlah aktivitas berlabel pembangunan demi kepentingan ekonomi sesaat telah banyak membuat kerusakan pada ekosistem mangrove Teluk Tomini. Hal ini justru memberikan dampak buruk bagi kelangsungan sosial dan ekonomi masyarakat setempat maupun ekosistem Teluk Tomini secara keseluruhan. Menurut laporan Tomini Bay Sustain Halo. Ya, Pak. Iya, Pak. Jaringan kurang bagus. bagi Oke, saya ulang ya. kelangsungan sosial dan ekonomi masyarakat setempat maupun ekosistem Teluk Tomini secara keseluruhan. Menurut laporan Tomini Bay Sustain Aduh, maaf ini. Saya coba buka saja video yang ada di saya. Saya punya videonya. Sabar sedikit ya. Oke, saya coba share yang videonya di saya ya. Metode desa serta dalam waktu tambah. Dulu sambungan yang tadi ya. Nah, ini. pembangsunan kuatnya 56%. Ini hal setempat mau sebuah ini tembolaan membuat coastal Langit Tomini secara dan dampak telah aktivitas Oke, saya share lagi ya yang videonya langsung tidak lewat YouTube. label pembangunan demi kepentingan ekonomi pada ekonomi. Hal ini justru memberikan dampak buruk bagi kelangsungan sosial dan ekonomi masyarakat setempat maupun ekosistem Teluk Tomini secara keseluruhan. Kedengaran suaranya ini ya? Halo? Ya, Pak. Kedengaran ya? Pak. Menurut laporan Tomini Bay Sustainable Coastal Livelihoods and Management atau SUSCLAM, luasan awal mangrove di Kabupaten Pohuwato lebih dari 13,243 hektar. Sementara di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan seluas hampir 900 hektar. Luasan ini kemudian semakin menyusut sejalan dengan kegiatan pembangunan infrastruktur dan perambahan dalam skala besar, terutama untuk pertambakan dan persawahan.
Selama periode 1988 hingga 2010, Kabupaten Pohuwato kehilangan sekitar 44% mangrove. Sekarang kondisi mangrove yang ada itu sudah 75% yang rusak oleh karena dalam pembukaan lahan tambang. Degradasi hutan mangrove di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan disebabkan antara lain pemanfaatan berlebih oleh masyarakat yang belum memahami fungsi mangrove dengan baik yang didukung oleh kebijakan pemerintah yang kurang memadai. Salah satu di antaranya adalah alih fungsi hutan mangrove untuk dijadikan lahan persawahan pada tahun 2006, serta kebiasaan menggunakan pohon mangrove untuk kebutuhan rumah tangga. Mangrove yang saat ini kemarin belum diketahui pemanfaatan daripada spesies-spesies mangrove yang ada ini hanya dijadikan sebagai bahan bakar untuk kepentingan masyarakat untuk memasak sampai pada pembuatan rumah-rumah sederhana oleh masyarakat. Berangkat dari kenyataan ini, telah banyak upaya yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi sosial, ekonomi, dan ekologi mangrove. Upaya tersebut diantaranya berupa rehabilitasi hutan mangrove yang melibatkan pemangku kepentingan, pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, aktivis pecinta lingkungan, dan sektor swasta, termasuk diantaranya dukungan dari lembaga nasional dan internasional. The program is a response that if you have an intact ecosystem, especially like mangrove, the disaster like tsunami, the impact from such disaster is minimal. Though you are using the title mangrove, but actually we are not only working only on mangrove, we are working basically the overall coastal resource management. From our initial program thrust on relief and rehabilitation, we now have moved to coastal resilience building. Proses rehabilitasi dengan melakukan penanaman kembali bibit mangrove di wilayah yang telah rusak dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat yang pada waktu lalu tanpa sadar terlibat dalam pengerusakan mangrove untuk kebutuhan rumah tangga. Kesadaran yang mulai tumbuh di masyarakat akan pentingnya mangrove bagi kehidupan dalam jangka panjang tidak hanya diwujudkan dengan melakukan penanaman kembali saja, tetapi juga diiringi dengan upaya untuk meningkatkan pengetahuan mengenai peranan mangrove bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Melalui pendidikan di sekolah, para murid diberikan pengetahuan betapa pentingnya menjaga dan memelihara fungsi sosial, ekonomi, dan ekologi mangrove. Pemanfaatan ekosistem mangrove sebagai media dan sumber belajar IPA biologi di sekolah yang ada di kawasan pesisir ekosistem mangrove. Bukan hanya SD saja, tapi ada banyak juga sekolah yaitu ada SMP dan juga SMK. Masyarakat mulai menyadari potensi pemanfaatan berkelanjutan mangrove untuk menunjang ekonomi rumah tangga. Kaum perempuan di wilayah pesisir sudah mulai memanfaatkan mangrove sebagai bahan makanan pengganti tepung untuk pembuatan kue dan penganan olahan ringan lainnya. Pembuatan gula nipah sebagai pengganti gula aren, abon ikan, teh, sirup, dan produk makanan berbasis mangrove lainnya. Hal ini akan memacu masyarakat untuk memanfaatkan mangrove tanpa merusak tegakannya, sehingga pemanfaatannya dapat lebih berkelanjutan. Di sisi lain, konsep budidaya tambak ramah lingkungan yang melestarikan mangrove sebagai jalur hijau atau penanaman mangrove di tambak atau yang lebih dikenal dengan silvofishery pun mulai dikembangkan dan terlihat hasilnya. Ragam upaya yang dilakukan itu memberikan warna, pandangan, dan semangat baru bagi kita untuk bisa hidup dengan lebih baik, berdampingan dengan alam dan rukun demi masa depan cerah serta kehidupan yang jauh dari rasa takut akan ancaman bencana yang diakibatkan oleh kerusakan ekosistem. Masyarakat sudah berpartisipasi dari kaum perempuannya, para masyarakat nelayan dan juga
elemen masyarakat pada umumnya itu melakukan kegiatan untuk melakukan penanaman. Jadi masyarakat itu dari rumah tangga satu ke rumah tangga lain untuk mensosialisasikan bahwa mangrove itu punya manfaat besar bagi masyarakat. Namun tentu saja usaha belum selesai, sebab ancaman tetap selalu ada dan mengintai kehidupan masyarakat yang mulai mau berbenah untuk memperbaiki lingkungan dan kehidupan mereka. Ancaman itu bisa saja datang dari orang luar yang tak pernah mau mengerti betapa indah dan nyamannya hidup dengan menjaga lingkungan, atau dari dalam diri kita sendiri yang lebih memilih skeptis, apatis, dan tidak melakukan apa-apa selain berkeluh kesah saja. Pilihan selalu ada di tangan kita. Baik, itu adalah contoh aktivitas mengelola kawasan pesisir. Misalnya yang tadi itu fokusnya adalah melestarikan mangrove ya, dengan prinsip-prinsip misalnya silvofishery. Jadi pada dasarnya mengelola kawasan pesisir itu kita yang di prinsipnya tidak dalam artian tidak boleh membuka tambak ya. Tetap silakan kita melakukan budidaya, tetapi ada prinsip yang namanya misalnya prinsip silvofishery ya, atau tambak yang ramah lingkungan. Nah, itu bisa dilakukan ya. Jadi model-model program yang bisa Anda lakukan, Anda susun itu model-model seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, sebelum video tadi, berprinsip pada ekonomi lingkungan dan gambaran yang sudah disampaikan di video tadi ya. Saya kira itu contoh-contoh gambaran yang bisa Anda jadikan referensi ya, acuan ketika sebentar nanti Anda membuat sebuah rancangan program pengelolaan kawasan pesisir, manajemen sumber daya pesisir. Ya, intinya bahwa kawasan pesisir itu ada tiga ekosistem yang penting di situ, yakni mangrove, lamun, dan terumbu karang. Ya, jadi ada mangrove, lamun, dan terumbu karang. Itu menjadi ekosistem penting di kawasan pesisir. Dan itu yang menjadi objek yang bisa kita kelola atau kita manage atau kita buat perencanaannya. Ya. Mungkin untuk hari ini cukup dulu sampai di situ kuliah kita. Kita akan sambung minggu depan, tetapi saya sementara merancang penugasan di SIAT. Sebentar Anda bisa mengecek di akun SIAT Anda masing-masing, e-learning SIAT. Materi saya sudah share juga di SIAT. Ya. Anda download karena absensi, saya tidak lagi mengabsen satu-satu, tetapi ketika Anda sudah mengupload tugas di SIAT atau mendownload materi di SIAT, artinya Anda sudah terabsen secara otomatis. Jadi saudara-saudara yang tidak mengupload atau mendownload materi itu tidak terabsen secara otomatis. Demikian untuk kuliah kita pada hari ini, dan insya Allah kita akan bertemu